Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jikri Pramudyo dengan NPM 20 340 2516189. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang kompensasi mata kuliah manajemen SDM lanjutan. Kompensasi adalah semua pendapatan dan imbalan berbentuk uang ataupun barang yang diterima karyawan melalui hubungan kepegawaian dalam suatu organisasi sebagai pengganti jasa yang telah diberikan guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan, baik langsung maupun tidak langsung, baik berupa gaji, upah, insentif, tunjangan, dan lain sebagainya, sebagai sebuah bentuk imbalan balas budi oleh perusahaan atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukannya. Tujuan kompensasi yang pertama, mendapatkan karyawan yang kompeten untuk perusahaan dengan memberikan kompensasi yang tepat. Kedua, mengendalikan biaya dalam proses pengrekrutan di mana perusahaan bisa mempertahankan karyawan dalam jangka waktu lama. Ketiga, dengan kompensasi yang sesuai dan transparan, karyawan dapat mempertimbangkan loyalitas dan kinerjanya untuk perusahaan. Keempat, perusahaan pun dapat mempertahankan karyawan terbaiknya tanpa harus berulang-ulang melakukan proses pengrekrutan karena banyaknya karyawan yang memilih resign. Jenis-jenis kompensasi. Kompensasi finansial secara langsung. Upah, gaji, dan insentif termasuk ke dalam pengelompokan kompensasi ini karena karyawan secara langsung memperoleh imbalannya dalam bentuk uang. Kompensasi finansial tidak langsung. Program kesejahteraan sosial seperti asuransi kesehatan, program pensiun, fasilitas kantor, dan berbagai bentuk cuti seperti cuti hari raya dan cuti tahunan merupakan kompensasi finansial tidak langsung yang diterima karyawan. Kompensasi non finansial. Kompensasi ini sama sekali tidak berkaitan dengan dana yang harus dikeluarkan perusahaan, tetapi lebih cenderung ke dalam ranah psikologis, terutama dengan kepuasan pekerja. Kompensasi non finansial tersebut menjadi senjata utama untuk mendorong produktivitas karyawan saat bekerja. Bentuk kompensasi. Yang pertama ada upah atau gaji. Upah umumnya dibayarkan kepada pekerja harian di bidang produksi atau memelihara sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Gaji merupakan istilah untuk kompensasi yang dibayarkan secara periodik kepada pekerja tetap baik mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan dengan menjamin yang pasti. Insentif. Insentif merupakan tambahan kompensasi yang dibayarkan di luar gaji atau upah yang diberikan. Umumnya insentif didapat dari keuntungan-keuntungan yang diterima perusahaan untuk dibagikan kepada karyawannya. Selanjutnya ada tunjangan. Kompensasi lain yang diberikan di luar gaji atau adalah tunjangan. Tunjangan dari perusahaan biasanya meliputi asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerjaan, rekreasi karyawan, dan program pensiun. Berbeda dengan insentif yang hanya diberikan perusahaan jika ada keuntungan atau peningkatan produktivitas. Tunjangan merupakan kompensasi yang diberikan dalam jamin yang pasti seperti halnya upah atau gaji. Fasilitas berkaitan dengan kompensasi yang diterima dalam lingkungan kerja. Misalnya, perusahaan akan memberikan komputer untuk karyawan bekerja, kantor yang nyaman, hingga kendaraan seperti mobil untuk memudahkan mobilisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor kompensasi. Yang pertama ada posisi jabatan karyawan. Kedua, pendidikan dan pengalaman kerja. Tiga, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Keempat, produktivitas kerja karyawan. Kelima,
biaya hidup atau cost of living. Keenam, pemerintah dengan undang-undang dan Kapres. Kesimpulan dari materi yang saya telah bahas adalah pemberian kompensasi yang merupakan benefit bagi karyawan ini merupakan bentuk apresiasi sebuah perusahaan kepada karyawannya terkait loyalitas mereka dalam bekerja. Dalam memberikan kompensasi kepada karyawannya, perusahaan akan menerapkan syarat tertentu. Syarat-syarat kompensasi adalah seorang karyawan yang sudah bekerja minimal ataupun paling sedikit 1 bulan terus menerus. Selain itu, karyawan yang telah memasuki masa pensiun dan mendapati pemutusan hubungan kerja atau PHK juga wajib mendapatkan kompensasi. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.